Kalianlah yang membela saya. Siap? Tidak semua yang mendengar ceramah saya ini otaknya lurus. Tak semua mencari kebenaran. Banyak juga mau cari-cari kesalahan. Tapi kalian tak akan bisa karena saya dibela oleh anak-anak muda Politeknik Sriwijaya. Tak satu dua orang meng-SMS ke HP. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, ternyata istriku tak perawan Pak Ustadz. Apa sikap saya Pak Ustadz? Dijawab oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Dengar baik-baik. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fashu. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, kalian punya hak fasah untuk menuntut pembatalan pernikahan. Buka fikih sunnah Sayyid Sabiq. Dan main-main dan macam-macam. Yang sudah robek pergi operasi ke OS. Jaga kehormatan kalian. Karena sudah rusak, tetap ingin membohongi suami, akhirnya dimatikan lampu, diserakkanlah gincu di atas tempat tidur. Kasusnya dalam koran Panji Mas beberapa tahun yang lalu. Diserakkan di atas tempat tidur gincu merah, biar supaya laki-lakinya dibohongi. Oh, perawan. Rupanya salah ambil gincu, diambil warna biru. Ditengok mertuanya, mak, hebat menantu gini, sampai pecah empedu anakku. Nanti kalau tim IT mau mengupload ceramah saya khusus yang ini tadi, tolong dipotong. Janji bisa? Kalau tidak nanti saya dibully orang, bilangnya saya ustadz jahat, ustadz cabul. Kalianlah yang membela saya. Siap? Tidak semua yang mendengar ceramah saya ini otaknya lurus. Tak semua mencari kebenaran. Banyak juga mau cari-cari kesalahan. Tapi kalian tak akan bisa karena saya dibela oleh anak-anak muda Politeknik Sriwijaya. Sebanyak ini membela saya, mana mungkin saya takut, berani saya. Tapi pas balik nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah, pesan pertama, sampaikan cita-citaku untuk supaya bisa aku berdakwah ke pedalaman, kalian menolong. Yang kedua, supaya fokus kalian belajar, jangan ada hubungan dengan perempuan. Sama laki-laki pun jangan. Alhamdulillah Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz kemarin saya putuskan pacar sama perempuan, terus sama laki-laki sekarang. Jangan. LGBT itu tak ada yang baik. Ustadz, katanya LGBT ada yang baik Pak Ustadz. Mana ada? Ada Pak Ustadz. Apa namanya? Laki gemuk bini tipis. Yang kedua, jauhi dan pakai narkoba. Berita terakhir, BNN Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta menangkap beberapa anak mabuk yang paling jelek di dunia. Apa dia? Pembalut direbus, diminum. Saya membayangkannya, dikumpulkan mereka pembalut, direbus, diminum. Bayangkan cemana mabuknya itu. Saya kira dulu mabuk yang paling jelek itu mabuk lem kambing. Rupanya ada yang lebih parah lagi. Pembalut. Ada pula makan obat sakit kepala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku sekalian, kehormatan yang paling mulia diciptakan Allah adalah afala ta'qilun. Kalian menjadi orang mulia karena ada otak. Kalau sudah tak ada otak, rufi'al qalam an salasatin, amalnya tak dicatat kalau dia masuk 3 golongan.
Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sehat. Kalian kalau tak mau catat amal, mau tak dicatat, pilih antara tiga. Dikatakan orang tidur, sudah bangun dari tadi. Dikatakan budak-budak, sudah lama remaja dewasa. Tinggal pilihan ketiga. Otak rusak, pergi ke rumah sakit jiwa, tengok di sana, badannya sehat, ganteng, berisi, senyum tak berhenti. Gilo. Oleh sebab itu jaga nak. Jepang, Belanda, Eropa, Amerika tidak lagi merusak kita macam dulu. Tidak datang dia pakai tank menembak kita, tak hancur berdarah berkeping, tapi dirusaknya melalui narkoba. Alhamdulillah, toko bangunan tak mencari untung. Kami tak cari untung Pak Ustadz. Kalau datang anak SD beli lem kambing, tak kami kasih. Nenek-nenek beli lem, kami kasih. Rupanya nenek itu pun ngelem juga. Kacau dunia ini sudah. Oleh sebab itu hindari. Jangan pakai mabuk pakai cairan pembalut, jangan mabuk pakai lem kambing, jangan mabuk pakai pil anjing gila rohypnol, jangan mabuk pakai mix, karbek, vodka, Budweiser, kamput, tua. Nah, hafal, jangan-jangan Ustadz itu pemakai juga dulu. Saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mesti tahu apa nama minumannya, berapa persen. Kadar yang paling tinggi vodka 40%. Lewat dari 40% itu khamar, yang 40% etanol di atas, orang bukan mabuk tapi mati. Mau beli minuman tak ada duit, ini buat kopi, campur spiritus. Nah, tos, minum, mendidih jantung, nyari paret, mati. Itulah mati yang paling jelek. Ada orang mati mabuknya pakai sabu-sabu, keren. Bangkit di akhirat, kau dulu mati, kau masuk neraka kenapa? Sabu-sabu men. Mahal. Kau kenapa? Aku kena rohypnol, keren. Kau kenapa? Kopi campur spiritus. Ketawa setan, Nauzubillah. Yang kalian pakai. Cuman kadang kita baik, kawan nih hantu. Saya tak merokok dulu. Sebab merokok gara-gara kawan lah. Mat, ayo kita cabut yuk. Gak boleh kita cabut. Kita belajar mesti baik. Tak berani cabut kau? Tidak. Nah, bencong. Kita kalau dibilang bencong, apa kau bilang? Ayo cabut. Sampai kami cabut, kawan-kawan merokok. Oh, merokok. Waktu itu gudang garam merah. Man, kau tak merokok? Enggak. Kata mak tak boleh merokok. Anak mami. Mana? Suka merokok. Bulat pula tuh asapnya. Pas sedang merokok tuh lewat mobil Ustadz. Ustadz. Datang Ustadz, merokok kalian? Enggak Ustadz. Ada kawan satu yang bodoh. Pas ditanya, merokok ya? Enggak Ustadz. Pas bilang enggak tuh asapnya keluar. Enggak gitu. Gitu. Tidak. Tapi alhamdulillah berhenti tidak. Saya alhamdulillah pacaran tidak. Sampai sekolah enggak. Berani taruhan. Wallahi tallahi billahi demi Allah. 4 tahun saya di Mesir, 98 sampai 2002 tak pernah pacaran. Tak dapat. Anak Indonesia di Kairo 2400, yang laki-laki 2100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya tak dapat. Tapi saya yakin sekarang mereka banyak juga yang nyesal.
Habis S1 di Mesir, berangkat saya ke Maroko. Di Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1. Dialah yang paling cantik situ, yang lain berjanggut-janggut. Alhamdulillah saya diuntungkan. Iyalah Ustadz kan banyak duit, bisa kuliah di luar negeri. 4 tahun saya di Mesir tak pernah minta duit seperak haram. Demi Allah, seperak haram tak pernah minta duit. Tapi bukan berarti mak ayah saya susah, dah. Kami tak kaya, tapi di zaman krisis bisa saya berangkat. Dolar 20.000 tahun 97-98, berangkat saya. Artinya apa? Ada duit sikit-sikit di bawah bantal itu ada. Sebatang 2 batang sawit ada. Tapi untuk meminta tidak. Lebih baik aku berutang budi kepada Allah daripada minta sama orang tua. Itu prinsip saya. Kalian kalau mau berprinsip, sampaikan sama orang tua, "Mak, ya Desember ini jangan kirim duit." Coba dulu sebulan. Ustadz Somad 4 tahun tak kirim duit, kalian coba sebulan nih. Masuk ke tempat dorsmer, ambil upah cuci mobil. Masuk ke jual koran, coba rasakan. "Mak, jangan kirim Desember, nanti ganti aja Januari." Rasakan. Kita tidak mensyukuri nikmat itu karena dia ada. Setelah dia tak ada baru kita bersyukur. Kan ada lagunya itu, kalau sudah tiada baru terasa. Saya ini karena tak mau aja nyanyi. Kalau mau saya udah 5 album laku. Saudara yang dimuliakan Allah, berdiri di atas kaki. Jadi 4 tahun di Mesir itu Ustadz makan dari mana? Al Azhar Mesir ngasih beasiswa. Mata kuliah tidak pakai SKS, paket 14 mata kuliah, tambah 2 juz Quran setahun. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, tinggal potong beasiswa 25%. 2 tahun tak naik tingkat, potong beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, DO tak dikasih tiket pulang, siap-siap buat raket menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Musi. Kan senang. Saya selesaikan S1 saya bulan September tanggal 5/98 saya sampai ke Kairo. Saya sudah dapat ijazah S1. Bulan Agustus, Juli saya sudah ujian terakhir. 3 bulan, 3 tahun, 10 bulan dapat saya titel LC. Lagi cemas. Makanya saya kalau udah nengok mahasiswa gaya santai, langkah gontai. Kau semester berapa? Kau semester berapa? Semester 14 Pak. Buku bahasa Indonesia, dosen orang Indonesia, kampung dekat, bisa pula kuliah S1 14 semester. Buat semak-semak dunia aja gue. Kalau begini cara hidup, bagus mati, tak ada guna hidup. Kalau belum sampai masanya mati, nampak jenazah lewat, ikut. Itu apa lama-lama? Mau nyusah kan aja. Kuliah minta duit, nanti masa berbini minta duit, lahir anak minta duit, akikah anak minta duit, orang tua sakit jantung mati gara-gara kita. Na'udzubillah. Tapi anak-anak Politeknik Sriwijaya tak gitu. Dari wajahnya, dari tatapan cahaya matanya nampak mereka anak-anak yang aktif dan membahagiakan orang tua. Prinsip 1 nak, tanamkan dalam hati 1. Kalau aku tak bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan menyusahkan. Itu prinsip. Bisa kau buatkan rumahnya, bagus. Bisa kau belikan mobilnya, bagus. Tapi tanamkan prinsip. Kalau tak bisa ku senangkan dia, jangan susahkan. Jangan sampai tertulis di kening kita troublemaker. Kita tak datang, nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Karena asal datang telepon pasti, "Mak, duit." Jangan susahkan dia. 9 bulan 10 hari kalian dikandungnya, meregang nyawa, melahirkan itu bukan macam buang ingus. Keluar urat tangannya waktu melahirkan anak, memegang tepi tempat tidur tuh. Berapa kali dia tak sembahyang tahajud gara-gara kalian merengek sampai subuh. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kalian kencing di kainnya. Udah berwudu dia sudah.
Sikit lagi menyuap nasi, sikit lagi berak kalian. Dibasuhnya sikit-sikit basuh, makan dia. Setiap kalian sebesar buah keras tai itu temakan. Mau percaya tak percaya, setiap anak sebesar buah keras, sebesar buah kemiri tai anak itu temakan, karena banyak terkena di tangannya, tak bersih cucinya, saking kan sayang. Berapa kali di majelis yang mewah, yang megah di hotel, orang mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, menangis kau di situ. Orang tak marah ke kalian, ibunya, mana ibu tadi, anak bawa bawa. Tajam mata orang menengoknya. Kalau masih hidup dia sekarang, senangkan hatinya, cium tangannya, peluk tubuhnya yang rapuh. Saya beritahu kalian tak ada duit, makanan kesukaannya bawakan, menyuap dia, senang hatinya, meleleh air mata bahagianya, disitulah turun rahmat kasih sayang Allah. Tapi kalau sampai kalian teteskan air matanya, seumur hidup kalian tak akan pernah mencium kebahagiaan. Rumah kalian mungkin besar, duit kalian mungkin banyak, tapi bahagia tak bisa diukur dengan kemewahan. Bahagia tak sempat singgah di hati kalian, karena kalian tak pernah membahagiakan hatinya. Ingat cakap saya sampai mati. Oleh sebab itu maka kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, sampaikan kepada ladies first itu, oh my dear, my darling, aku mau menikahimu, tapi kau akan jadi, you are a second woman. Apa? Kau bilang aku second? Lalu first woman siapa? My mother. Bangga saya menengok preman bertato, gondrong, pakai anting, tapi tatonya apa? I love Amaden. Bangga gitu. Ibu, kalian pun yang perempuan bangga berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu cuma satu di dunia. Ibu ini cuma satu. Kalau bini bisa 4. Maksudnya bini pertama meninggal, nikah lagi meninggal juga, meninggal juga. Itu. Yang keempat itu pun tak mau menerima. Pas tanya kenapa? Mak menderita betul. Yang 3 itu mati gitu. Tadi saya mulai setengah 11, sekarang pas setengah 12.